Mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah ditangkap dalam operasi militer Amerika Serikat, AS. Keduanya menjalani sidang perdana di Pengadilan Federal New York pada Senin, 5 Januari 2026, sore waktu setempat. Dalam persidangan singkat itu, Maduro dan Flores menyatakan tidak bersalah atas seluruh dakwaan yang diarahkan kepada mereka. Sidang perdana tersebut dipimpin oleh Hakim Distrik AS Alvin K. Hellerstein dan berlangsung kurang dari 1 jam. Dalam persidangan itu, Nicolas Maduro menghadapi dakwaan konspirasi narkoterorisme, konspirasi impor kokain, serta pelanggaran kepemilikan senjata. Sementara itu, Cilia Flores serta sejumlah pejabat senior Venezuela lainnya, termasuk putra Maduro, juga turut didakwa dalam kasus terkait. Ini menjadi salah satu penampilan publik pertama Maduro sejak AS melancarkan serangan ke Caracas, menangkap dirinya dan sang istri, lalu membawa mereka ke AS pada akhir pekan lalu untuk menghadapi proses hukum. Saat memasuki ruang sidang, Maduro sempat menyapa hadirin dengan ucapan, "Selamat Tahun Baru." Dalam persidangan, ia memperkenalkan diri sebagai Presiden Venezuela sekaligus tahanan perang. Flores memperkenalkan dirinya sebagai ibu negara Venezuela. Kondisi fisik Flores turut menjadi perhatian. Mata kanannya tampak bengkak dan dahinya diperban, yang diduga merupakan luka akibat operasi militer AS. Tim kuasa hukum Maduro juga meminta pemeriksaan röntgen dan perawatan medis atas dugaan tulang rusuk yang retak atau memar, yang menurut mereka terjadi saat penangkapan. Ketegangan sempat terjadi ketika seorang pengunjung sidang berdiri dan berteriak, "Anda akan membayar atas nama rakyat Venezuela." Maduro menoleh ke arah orang tersebut dan menjawab, "Saya adalah orang yang takut akan Tuhan." Pengadilan kemudian menetapkan sidang lanjutan pada 17 Maret mendatang. Di luar gedung pengadilan, suasana juga memanas. Massa berkumpul dengan emosi beragam, para demonstran memukul drum dan menyanyikan lagu kebangsaan Venezuela. Sebagian menuntut agar AS membebaskan Maduro, sementara yang lain mengecam keras kondisi hidup warga Venezuela di bawah pemerintahannya. Departemen Kehakiman AS pada hari yang sama merilis surat dakwaan setebal 25 halaman. Dokumen tersebut menuduh Maduro dan sekutunya telah mengimpor ribuan ton kokain ke Amerika Serikat dengan perlindungan aparat penegak hukum Venezuela. Dakwaan itu juga menyebut Maduro memberikan paspor diplomatik kepada para pengedar narkoba dan bekerja sama dengan kartel untuk mengirim kokain ke AS melalui kawasan Karibia dan Amerika Tengah. Menurut dakwaan, praktik perdagangan narkoba itu disebut telah dimulai sejak 1999. Jaksa Agung AS Pambondi menulis di platform X bahwa Maduro dan istrinya akan segera menghadapi seluruh kekuatan keadilan Amerika di tanah Amerika dan di pengadilan Amerika. Jika terbukti bersalah, keduanya terancam hukuman penjara seumur hidup. Maduro diwakili oleh Barry J. Pollack, pengacara ternama di AS yang pernah menangani klien-klien berprofil tinggi seperti Julian Assange dan para eksekutif Enron. Hingga kini, Pollack belum memberikan komentar resmi. Sementara itu, Cilia Flores dibela oleh Mark Donnelly, pengacara asal Houston yang dikenal spesialis kasus kejahatan kerah putih. Dalam pernyataan tertulis kepada NPR, Donnelly mengatakan, "Klien kami berada dalam kondisi mental yang baik. Kami menantikan untuk meninjau dan menantang bukti yang dimiliki pemerintah. Meskipun kami ingin menyampaikan pembelaan kami sekarang, kami akan menunggu untuk melakukannya di pengadilan pada waktu yang tepat." Ibu negara memahami bahwa jalan yang harus ditempuh masih panjang dan ia siap menghadapinya, katanya. Jangan lupa subscribe ya.